Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentu dalam keadaan baik, bukan? Hari ini Bapak akan memberikan materi mengenai latihan tryout yang kedua. Jadi disimak dengan betul-betul ya. Ini adalah latihan kalian melalui Microsoft Office. Ya, langsung saja. Ini jangan lupa kalian menuliskan nama. Bapak contohkan Fathul Arifin. Nomor absen misalnya nomornya Bapak 29. Kemudian jangan lupa berikutnya ya. Kemudian ini kalian baca sampai nomor 6, dibaca berdoa terlebih dahulu untuk mengerjakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini setelah kita klik berikutnya, ini kita lihat di sini ada soalnya yang wajib kalian isi. Nomor 1 ya. Ingat, ini nomor 1 berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kalian hafal artinya. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin nanti di tryout yang terakhir atau yang selanjutnya ujian sekolah, surahnya ini Al-Fatihah tetap, tapi ayatnya berbeda. Jadi kalian baca arti dari ayat tersebut. Biasanya keluarnya seperti itu. Karena ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Berarti jawabannya yang yang C kan intinya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini surah Al-Asr. Jadi kalian baca surah Al-Asr. Artinya juga ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan kebajikan atau mengerjakan amal soleh. Jadi kalian nanti dibaca-baca arti dari surah Al-Asr. Berarti artinya apa? Silakan jawabannya apa? Silakan kalian jawab. Nomor selanjutnya, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ini surah apa ini? Ayo, surah apa? Inna a'toina kal kausar. Berarti surah Al-Kausar. Kalian hafalkan surah Al-Kausar. Tadi yang pertama Al-Fatihah, Al-Asr, Al-Kausar ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Ini juga ada nih surah Al-Falaq ini. Surah Al-Falaq, di sini ada tulisan perintah tersebut terkandung dalam arti yang memiliki arti dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ini adalah surah Al-Falaq ayat yang ketiga artinya. Berarti qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berarti jawabannya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mungkin di tryout bukan ini soalnya, mungkin di ayat yang kedua. Misalnya dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan makhluknya itu kan berarti ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Nah, itu kalian baca-baca itu arti dari surah Al-Falaq. Kita lanjutkan. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini surah Al-Ma'un ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Nah, ini artinya ini berarti salah. Wa yamna'unal ma'un, dan memberi barang yang berguna. Ini bukan arti dari tahukah kamu. Nah, ini harusnya yang nomor 3 masuknya yang keempat, berarti salah. Mana yang betul? Nah, kalian cari nih. Fawailul lil musholin, maka celakalah orang yang sholat. Nah, ini harusnya yang ini. Nah,
Beda ya. Harusnya yang nomor ini, yang Arab ini ketemunya yang arti yang nomor 4. Kalian cari dah itu, yang betul yang mana. Lanjut yang nomor 6. Manusia diciptakan dalam keadaan paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya, baik dari akal, pemahaman, dan bentuk fisik. Nah, ini surah Atin. Kalian membaca arti dari surah Atin. Surah Atin ini ada tulisan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Berarti laqad kana lakum fi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu adalah surah Atin ya. Kita lanjutkan nomor 7. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini yang di garis bawah, 'alal birri wat taqwa. Ini sudah diberitahu kemarin ini. 'Alal birri wat taqwa adalah kebaikan dan takwa. Nomor 8. Perilaku yang sesuai dengan sikap santun. Nah, santun itu harus bagaimana? Kita lihat yang nomor 1 ya. Anissa menyisakan uang sakunya 1.000 setiap hari untuk ditabung. Berarti ini hemat ini, bukan santun. Ingat ya, baca perintah soalnya apa. Ini perintah soalnya sikap santun. Berarti ini yang nomor 1 tidak bersinggungan atau tidak terkait dengan sikap santun. Keliru. Nomor 2, Nabil selalu menghormati guru. Betul ini, karena ini termasuk salah satu sikap santun, menghormati, menghargai, menyapa, dan lain sebagainya. Berarti kalian bisa jawab sendiri. Nomor 9, Asmaul Husna yang merupakan Al-Wahhab. Ada Al-Asmaul Husna itu nama-nama yang baik bagi Allah, ada 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Sampai ini ketemu Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya apa? Kalian cari dah. Maha melihat, Al-Basir, Maha mendengar, As-Sami. Kalian cari yang mana tuh yang arti dari Al-Wahhab. 1, 2, 3, atau 4. Lanjut ya. Nomor 10. Dafa rajin mengaji di TPA. Ketika tiba hari raya Idul Fitri, Dafa menjadi salah satu anak yang bersemangat untuk mengumandangkan takbir di desanya. Berarti adanya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu adalah suatu keagungan, suatu kebesaran yang diumandangkan untuk Tuhan atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husnanya yang tepat apa? Berarti yang Maha Agung. Apa itu? Al-Basir tadi maha melihat, Al-Adil maha adil, Al-Ahad maha esa. Berarti Al-Adil. Kita lanjutkan. 11. Perhatikan tabel berikut. Al-Mumit maha mematikan, betul. Al-Ahad tadi yang maha esa. Berarti jawabannya adalah Al-Ahad. Lanjut yang nomor 12. Najwa sedang mengerjakan ujian sekolah. Ia tidak pernah menyontek meskipun ada kesempatan untuk itu. Ia tahu bahwa itu perbuatan dosa yang tidak baik untuk dilakukan. Ini langsung saja soalnya. Sikap Najwa menunjukkan bahwa ia beriman akan adanya malaikat, yaitu yang mencatat amal baik dan amal buruk adalah malaikat yang ada di kanan kiri tangan kita. Siapa malaikat tersebut namanya? Malaikat Raqib dan Atid ya. Nanti kalian hafalkan nih. Malaikat, nama-nama malaikat, 10 nama malaikat dan tugasnya. Tugasnya masing-masing ya. Nomor 13. Ahmad sangat percaya oleh temannya dan gurunya. Suatu hari Ahmad diminta gurunya untuk menyampaikan tugas kepada temannya untuk yang tidak masuk sekolah. Sepulang sekolah, Ahmad langsung bertugas menyampaikan. Ingat, kalau menyampaikan itu berarti dalam bahasa Arab adalah amanah. Ini sifat-sifat Rasul, ini ada 4. Ya kan? Meneladani sifat Rasul. SATF. Dulu pernah Bapak sampaikan. SATF. Sidik, amanah, tablik, fatona. Ulangi lagi. Sidik, amanah, tablik, fatona. Sidik artinya benar atau jujur, amanah menyampaikan atau dapat dipercaya dari pesannya tersebut tersampaikan, tablik amanah itu dapat
dipercaya, kalau tablik baru menyampaikan. Jadi maaf ya, nomor 13 bukan amanah, tapi menyampaikan itu adalah tablik. Oke, kalau fatona artinya cerdas. Nomor 14, pernyataan yang merupakan pengamalan Asmaul Husna As-Somad. As-Somad itu yang dibutuhkan. Jadi kita itu tidak serta-merta tidak memohon atau meminta kepada Allah, itu sombong namanya. Kalau As-Somad berarti contohnya yang mana ya? Ini membantu teman. Kita juga butuh sama teman, kita juga harus membantu teman apabila teman tersebut dalam kesulitan. Nah, ini kita cari nih, As-Somad itu maha yang dibutuhkan. Kita lanjutkan. Nomor 15. Tadi Asmaul Husna, kalian hafal-hafal mengenai apa ini namanya nih, hari kiamat. Nama-nama hari kiamat, Yaumul Barsah, Mizan, Ba'as, Hisab. Yaumul Barsah itu apa? Yaumul Mizan itu apa? Hari ditimbang, hari Yaumul Ba'as, Yaumul Hisab. Kalian baca-baca ya. Oke, kita lanjutkan. Bentar. Fadil berharap ia akan lulus dengan nilai yang baik. Fadil meyakini bahwa selain adanya takdir mubram, Allah juga memberikan takdir mu'alak, sehingga ia ingat, takdir mu'alak itu takdir yang bisa diubah. Insya Allah bisa berubah tuh. Ya, dengan apa? Ya dengan, ini konteksnya karena lulus, berarti ia harus rajin belajar dan berdoa. Itu contohnya ya. Kita lanjutkan nomor 17. At-tuhuru satrul iman. Bersuci itu setengah iman. Jadi ini merupakan hadis Nabi ya. Terus ini perintahnya berikut yang mencerminkan sikap hidup bersih. Gampang. Selalu membuang sampah di sungai, tidak mungkin, nanti jadi pencemaran air, pencemaran lingkungan, airnya tidak bisa dipakai dan lain sebagainya. Berarti kalian carilah ya, gampang insyaallah. Nomor 18, tawadu merupakan sikap pendati menjauhi sikap takabur. Takabur itu sombong ya. Tawadu dapat diartikan pula sikap tidak suka menonjolkan diri pada orang lain, nggak suka pamer, mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia pintar, itu tidak boleh pamer. Itu adalah sikap dari takabur, kebalikannya dari sikap tawadu. Berarti perilaku berikut yang mencerminkan sikap tersebut. Gampang. Ini kalian cari, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. Nah, ini nilai dari kesopanan dan kesantunan. Nah, kalian cari ya. Lanjut nomor 19. Perhatikan perilaku berikut, perilaku yang mencerminkan sikap amanah dapat dipercaya. Nah, ini apa ini? Kalian sudah diberikan amanah oleh orang tua untuk belajar ke sekolah, baik melalui tatap muka, melalui daring, tetap belajar, tidak main-main, tidak main game ya. Jadi apa ini contohnya? Kalian cari di sini ya. Kita lanjutkan nomor 20. Setiap pulang sekolah, Rama selalu membaca buku. Semua buku di rak miliknya sudah dibaca. Rama tidak pernah bosan membaca buku. Baginya membaca buku seperti kebutuhan akan makan, sehingga ia membaca buku setiap hari. Wah, ini gemar membaca ini. Apa ini hikmahnya atau manfaatnya ini? Manfaat yang diambil dari gemar membaca apa? Mendorong sikap suka bekerja. Ini kurang tepat. Melatih di sini kurang tepat. Berarti cari sendiri ya. Kita lanjutkan nomor 21. Sikap jujur harus dimiliki oleh setiap orang. Orang jujur pasti lebih berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan. Perilaku jujur perlu dibiasakan sejak dini. Ini tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujur itu berkata atau berbuat sesuai atau apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangkan. Apabila kita punya kesalahan ya harus mengaku,
mengaku jika itu memang kesalahan kita. Itu juga termasuk salah satu perilaku jujur. Nah, kalau meminjam barang milik itu harus dengan izin yang pemiliknya dulu atau yang mempunyai. Itu tidak boleh kita minjam tapi tidak izin. Itu namanya bukan perilaku jujur. Nah, kita cari sendiri ya. 22. Perhatikan perilaku berikut. Perilaku yang termasuk sikap hormat kepada orang tua ditunjukkan oleh nomor, nah ini gampang, hormat ini insya Allah bisa. Imron selalu berterima kasih kepada orang tuanya yang telah merawatnya, ini termasuk ya. Jadi kalian cari yang lain lagi. Lanjut nomor 23. Saat diadakan musyawarah kelas, Ridwan selalu mengikuti dengan baik. Selanjutnya ini perilaku dalam narasi di atas adalah ini dia tidak marah dan merasa paling benar. Berarti kan Ridwan itu menghargai sesama. Sudah ketahuan jawabannya. Nomor 24. Pernyataan berikut merupakan perilaku yang mencerminkan sikap. Nah, ini sikap apa? Bahagia jika ketika orang lain berhasil. Nah, ini kita ada sikap simpatik. Kemarin sudah diterangkan di kelas 6 ya. Jadi Bapak sudah tidak terangkan lagi yang ini. 25. Pernyataan yang menunjukkan manfaat sikap toleransi. Toleransi itu apa sih? Nah, ini termasuk ya. Nah, kalian baca. Oke, kita lanjutkan 26. Nurul adalah anak yang mencintai kebersihan. Dia selalu menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Hal yang tidak mungkin dari Nurul, yang tidak mungkin itu yang tidak ada konteksnya dalam kebersihan. Jadi kalian baca ini enggak nyambung. Nah, itu yang dicentang atau yang diklik. Ini kan hal yang tidak mungkin. Ingat ya, perintah soalnya apa kalian perhatikan dengan seksama. Lanjut nomor 27. Abdizar, anak yang soleh, dia selalu mengerjakan sholat fardu 5 kali dalam sehari. Setelah takbiratul ihram, Abdizar membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah lalu surah An-Nas. Setelah itu ia ruku. Doa yang dibaca ruku, kalian tahu ya, membaca doa ruku subhana, lanjutkan sendiri, itu ada di buku persolatan, ada di buku kelas 3, kelas 4 ada. Kalian baca-baca ya. Lanjut nomor 28. Setelah melaksanakan sholat, Aisyah tidak lupa membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil sebanyak 33 kali. Ingat ini aturannya ya, sunahnya 33 kali. Kemudian tasbih itu bacaannya apa? Tahmid bacaannya apa? Takbir apa? Tahlil apa? Ini ada di buku kelas zikir dan doa setelah sholat kelas 3 ya, kalian buka ya. Tasbih itu subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Kalian hafal ini ya untuk bacaan zikir dan doa setelah sholat. 29. Fikri selalu terlambat tiba di sekolah. Suatu hari ia mendengar ceramah Pak Ustadz tentang pentingnya melaksanakan sholat tepat waktu. Ini intinya apa nih? Narasi tersebut menunjukkan salah satu hikmah sholat, yaitu sholat tepat waktu, opo-opo tepat waktu, belajar tepat waktu, tidur ya tepat waktu. Berarti itu menandakan kita harus hidup secara tertib dan teratur ya. Ingat ya, narasinya apa, ini perintahnya apa, gitu ya. Kalau dibaca soalnya jangan lupa. Nomor 30. Fahmi mendengar suara azan asar ketika bermain di lapangan. Dia bergegas pulang untuk bersiap-siap ke masjid. Nah, ini sama seperti Mas Diston, ini langsung melaksanakan sholat. Ini alhamdulillah. Semoga teman-teman yang lain juga dapat mengikuti. Sebelum sholat, Fahmi buang air kecil. Agar sholatnya sah, kalau buang air kecil itu kan berarti dia harus istinja dulu atau mensucikan kotorannya dulu pakai air yang suci, air yang bersih ya. Tidak hanya bersih tapi suci dulu. Setelah dicoro Jawane ki cawi, dibersihkan dulu hadas kecilnya. Setelah itu karena dia akan melaksanakan sholat, berarti kewajibannya adalah berwudu ya. Berarti dia istinja baru berwudu.
31. Pak Rahmat adalah seorang kakek yang sudah sangat tua. Beliau sering sakit-sakitan. Tubuhnya sangat lemah. Nah, ini lanjut saja karena dia tidak wajib berpuasa. Berarti ini syarat-syarat wajib puasa. Kalian baca bab puasa. Syaratnya apa saja, ya kan? Termasuk salah satunya adalah ini masuk ke dalam harus kuat berpuasa. Berarti jawabannya C ya. 32. Pernyataan yang merupakan hikmah zakat. Ini hikmah zakat. Kalian baca-baca mengenai zakat ya. Nah, ini hikmahnya apa? Ini Bapak kasih contoh satu ya. Hikmah zakat membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita, memelihara diri dari ini betul yang B nih, kalian cari yang lain ya. Kita lanjutkan. Untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk yang paling mulia. Pernyataan di atas merupakan kisah Nabi. Ini gampang. Poinnya ada di sini. Beliau adalah manusia pertama. Ini dia. Poinnya di sini. Manusia pertama itu nabi yang pertama. Siapa namanya? Oke, yang tidak punya ayah dan ibu. Lanjut. 34. Nabi ini lahir di Babilonia. Ayahnya bernama Azar. Ini nabi ini yang menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh Azar ini, oleh bapaknya. Ini adalah tangan kanannya raja. Nah, siapa nabinya? Ya nggak bisa dibakar. Maksudnya nggak bisa dibakar itu dibakar tidak hangus, tapi malah apinya menjadi dingin. Ya, kita lanjutkan. 35. Yang termasuk kisah Nabi Ayub. Nah, kalian baca nih kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan cobaannya begitu besar terhadap dirinya sendiri. Sampai-sampai anaknya, hewan ternaknya, rumahnya, harta bendanya habis. Karena itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai istrinya pun meninggalkannya. Tapi endingnya atau terakhirnya kembali lagi. Kita lanjutkan, kalian baca-baca ya Nabi Ayub kisahnya. 36. Ia dianggap sebagai sesepuh para wali songo. Ini wali songo nih kelas 4 ini. Yang dimaksud dalam kisah tersebut adalah Maulimo. Ingat, Maulimo itu nggak boleh judi, mabuk-mabukan, mencuri, narkoba. Narkoba itu mendem dan berzina. Nah, itu mendem, maksudnya madat ya. Nah, ini termasuk kisah di atas adalah Sunan apa? Kalian baca ya, Wali Songo. Kemudian lanjut 37. Pernyataan yang bukan merupakan kisah Nabi Daud adalah Nabi Daud itu nabi yang bisa membuat baju besi untuk berperang. Nabi Daud merupakan kalian baca-baca sendiri ya. Lanjut nomor 38. Yang dimaksud dalam kisah di atas adalah nabi. Ini kalian baca nih nabinya siapa ini? Terkenal kejujuran. Ini peristiwa kelahiran Abraha tahun gajah. Surah Al-Fil ini termasuk kelahiran nabi kita ini, nabi terakhir. Siapa nabinya? Kita lanjutkan ya. 39. Keteladanan yang dapat diambil berdasarkan kisah di atas adalah saat putranya datang ke ruang kerjanya, Khalifah Umar bin Khattab menyuruhnya untuk mematikan lampu. Ini kan nggak mau memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu merupakan seseorang atau beliau adalah sosok yang bertanggung jawab. Ya, lihat konteksnya ya. Lanjut 40. Ini mengenai Ashabul Kahfi. Keteladanan kisah Ashabul Kahfi berdasarkan kisah di atas adalah ini seorang pemuda yang menjaga keimanannya
hanya pada Allah untuk maksudnya bukan untuk, tapi menjaga keimanannya pada Allah. Kemudian akibat dari menjaga keimanannya tersebut, 7 pemuda tidak bisa diambil akidahnya, ya. Kemudian mereka bertujuh dan 1 ekor anjing itu bersembunyi dari kejaran Dicyanus atau Dakianus ini. Nah, kemudian Allah menidurkan selama 300 ditambah 9 hari. Ini keteladanannya apa yang dapat diambil. Dah ya, sampai 40 saja. Kemudian Bapak kira kalian harus membaca pertama itu surah-surah yang tadi dari nomor-nomor awal, kemudian kisah-kisah, kemudian fikihnya, fikih sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya itu dibaca ya untuk menghadapi ujian sekolah hari ini. Demikian dari Bapak, mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.